Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa Bapak dan Ibu untuk berbagi ilmu tentang DNA darah. Ya, perkenalkan, nama saya Eva Dipanti Tumba. Saya seorang nurse perawat, ya, memiliki keluarga. Anak saya 2, golongan darahnya B, suami saya O, ya. Kami berdomisili di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Timur, Sangatta, ya. Tapi saya sebenarnya adalah asli dari Tanah Toraja. Oke, perkenalan saya dengan golongan darah cukup panjang, kali lebar, kali tinggi, Bapak dan Ibu, karena ini dimulai dari saat saya bekerja di Palang Merah Indonesia. Saya mulai tertarik dengan ilmu ini karena menurut saya perbedaan golongan darah yang ada dalam diri manusia tentu pasti ada rahasia yang Tuhan mau sampaikan kepada manusia. Jadi ini yang membuat akhirnya perjalanan cukup panjang. Inilah yang akhirnya saya hari ini bisa berbagi ilmu ini kepada Bapak dan Ibu semua. Sejarah golongan darah sendiri itu cukup panjang, Bapak dan Ibu. Pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti dari Austria bernama Klaus Trauner. Beliau mempublikasikan bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 golongan darah yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, karena hasil dari penemuan beliau ini, beliau mendapatkan Piala Nobel dari dunia. Kemudian oleh Bapak Takeji Furukawa. Bapak Takeji Furukawa ini berwarga negara Jepang, ya. Penelitian beliau akhirnya dibukukan dalam sebuah buku, pertama kali buku tentang golongan darah, ya. Itu kalau tidak salah tahun 1928, ya. Buku itu berjudul Temperamen dari Golongan Darah. Kemudian disusul oleh Bapak Mahisaka Nomi dari Jepang juga tahun 1970, dan beliau inilah yang akhirnya mendirikan lembaga Abo Center, ya, yang berada di Jepang, ya. Kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Tahitaka Nomi dan Ibu Chikawa-san yang sekarang menjabat sebagai direktur dari lembaga riset tersebut. Nah, jadi sejarah panjang dari golongan darah ini yang membuat kami memberanikan diri untuk bekerja sama, dan akhirnya saya mendirikan lembaga Abo Center yang ada di Indonesia. Itu ada 3 lokasi, yaitu di tempat saya di Semarang oleh Pak Peter dan di Jakarta oleh Ibu Holly. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, karena kami menemukan ada sesuatu yang sangat menarik dari DNA darah ini yang kalau ini bisa dipahami, baik itu dari sudut pendidikan, rumah tangga, pranikah, olahraga, ini akan sangat membantu negara kita untuk menemukan aset-aset apa yang ada dalam diri anak-anak kita ke depan, ya. Jadi ini yang membuat kami sangat-sangat bahagia hari ini bisa hadir dan memberikan materi ini kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaannya sekarang, apa sih pentingnya kita mengenal golongan darah? Ya. Ini boleh dikatakan kalau saya menceritakan sejarah saya sendiri menemukan golongan darah ini ketika saya lagi dalam keadaan galau waktu itu, ya. Saya bekerja di PMI setelah saya resign dari pekerjaan saya perawat di sebuah rumah sakit yang ada di sini. Saya akhirnya kerja di PMI selama 2 tahun. Di situ di balik kegalauan saya itu akhirnya ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada saya, yaitu saya belajar tentang golongan darah. Waktu itu hubungan rumah tangga saya sangat lagi kacau-kacaunya, ya. Saya mungkin hampir mau berpisah dengan suami saya. Anak saya waktu itu masih berumur 2 tahun. Kemudian di balik kegalauan saya itu, Bapak Ibu, saya menemukan artikel yang sangat menarik antara hubungan golongan darah dengan manusia. Nah, setelah saya membaca artikel itu, saya mulai penasaran, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya maksud dari Tuhan menciptakan perbedaan golongan darah tersebut. Jadi saya mulai mencari referensi, mencari buku, kemudian setiap pasien ada datang, saya mulai mencatat karakter dan gaya-gaya mereka, saya sesuaikan dengan apa yang sudah saya baca. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ada sesuatu yang menarik dalam diri setiap manusia dari DNA darah ini. Nah, singkat cerita, akhirnya saya mulai memperbaiki hubungan saya dengan suami saya B, suami saya O, dan dengan anak saya, dan akhirnya saya sekarang ini bisa menjadi motivator. Jadi perasaan penyesalan saya terhadap apa yang saya sudah lakukan kepada anak saya dan pasangan saya membuat saya akhirnya memberanikan diri untuk mendirikan lembaga riset yang namanya lembaga
cerdas cemerlang, kemudian punya perkembangan akhirnya menjadi ABO Center Indonesia. Nah, ini ilmu yang menurut saya sangat penting yang akan bisa menjadi jembatan keharmonisan kita dalam berhubungan, baik itu kepada masyarakat, dunia pendidikan, anak-anak kita di sekolah, dunia kerja, kemudian dunia olahraga, dan masih banyak yang lain, sehingga saya memberanikan diri waktu itu bersurat kepada Bapak Yusuf Kalla, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk presentasi di berbagai kementerian. Nah, setelah dari itu panjang sejarah, saya mulai diundang untuk mengisi seminar-seminar, dan alhamdulillah sekali kemarin juga kami sudah membantu Coach Indra Safri sebagai pelatih di Timnas U22 mengantarkan pemain-pemain hebat kita untuk menjuarai AFF dan SEA Games ya. SEA Games bisa masuk di final saat itu. Jadi Coach Indra waktu itu sangat apresiasi sekali bahwa ternyata ilmu ini sangat penting ya. Dari beliaulah kami jadi banyak sekali yang tertarik, dan akhirnya kami mengisi seminar-seminar juga di berbagai kalangan-kalangan universitas ya, kemudian di berbagai kalangan-kalangan perusahaan untuk berbagi men-sharingkan ilmu ini. Untuk dunia pendidikan yang hari ini saya mau bahas adalah kenapa sih darah itu sendiri itu begitu penting untuk diketahui ya. Seperti kita ketahui bahwa tubuh manusia ini terdiri dari darah dan air. Komponen ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini seperti botol ketemu tutupnya ya. Jadi darah dan air ini adalah nyawa dalam diri manusia. Manusia tidak akan mungkin bisa hidup kalau nggak punya darah. Ya, jadi darah ini adalah sesuatu yang sangat alami dalam diri manusia. Kalau kita bicara tentang DNA darah, berarti kita bicara tentang fitrah. Fitrah itu berbicara tentang proses alami dari Allah yang tidak bisa kita tawar-tawar. Ya, jadi ketika kita memahami tentang fitrah ini, maka kita akan jadi jauh lebih nice, jauh lebih menghayati karya Tuhan yang luar biasa dalam diri setiap manusia. Dan ini yang membuat kami akhirnya memberanikan diri untuk berbagi ilmu ini kepada Bapak dan Ibu semua. Kami berharap bahwa setelah mengikuti acara ini, Bapak dan Ibu bisa melihat anak itu seperti melihat surga ya. Karena anak itu sebenarnya adalah surga yang terlihat dalam diri Bapak dan Ibunya. Kenapa? Karena 4 hal yang harus kita belajar dalam diri anak kita. Pertama, mereka tidak pernah bermusuhan. Kedua, mereka kalau mereka jatuh tidak pernah galau. Yang ketiga, anak selalu bicara polos apa adanya. Yang keempat, anak selalu belajar ingin tahu. 4 dasar ini ketika kita bisa mengaplikasikan itu dalam diri orang dewasa, maka surga kita itulah dalam diri anak-anak kita. Jadi berbicara tentang DNA darah ini berbicara tentang fitrah ya, fitrah yang diberikan Allah dalam diri setiap manusia. Dari pertama golongan darah O ya. O itu adalah golongan darah yang pertama diciptakan Tuhan. Dimulai dari peradaban pertama. Peradaban pertama manusia tidak semodern ini Bapak Ibu ya. Peradaban pertama manusia itu dimulai dari hutan ya. Jadi message dari peradaban pertama itu adalah kita diajarkan untuk tidak sombong, karena kita semua ini berasal dari hutan, tapi bukan orang hutan ya. Oke, golongan darah O ya, karena dia golongan darah yang pertama, mereka mempunyai karakteristik yang sangat kuat sekali ya. Jadi darah manusia ini Bapak Ibu ya, itu menyuplai ke seluruh tubuh ya, termasuk juga ke belahan otak manusia. Jadi kalau untuk golongan darah O itu lebih dominan. Kalau kita bicara dominan bukan berarti yang sebelah kiri itu tidak digerakkan, tetapi yang lebih dominan ya. Jadi darah ini menyuplai ke seluruh tubuh kita, termasuk di belahan otak kita ya. Nah, golongan darah O itu lebih dominan itu ke belahan otak kanan ya. Jadi orang dengan belahan otak kanan yang dominan itu ketika ada masalah dia akan merespon, bergerak dulu baru dia berpikir ya. Sekali lagi saya katakan, dia merespon, bergerak dulu baru dia berpikir ya. Jadi material darah manusia ini yang boleh saya katakan ketika kita lihat di permukaan ya, itu ada namanya antigen ya. Antigen ini seperti kayak dia listrik ya. Jadi antigen yang ada dalam darah yang membedakan golongan darah satu dengan yang lain itu seperti listrik yang akan menangkap sinyal-sinyal yang akan masuk ke belahan otak manusia ya, yang akan merespon
ya, merespon dan bagaimana cara dia mengeksekusi. Jadi sekalipun dengan instruksi yang sama, tapi setiap golongan darah itu mengerjakannya berbeda, ya. Maka ini sangat penting untuk dipahami oleh guru, supaya guru dalam mengajar awet muda, supaya rumah tangga juga harmonis, ya. Hubungan anak dengan suami, hubungan suami dengan anak itu jauh lebih chemistry-nya dapet, Bapak Ibu, ya. Jadi golongan darah O itu lebih ke belahan otak kanan, ya. Itu sebabnya ketika kami berbicara ini kepada Coach Indah Safri, beliau sangat senang, ya, karena begitu ya Bu Eva, ya, ternyata kalau ada bola datang setiap golongan darah itu mengekspresikannya itu beda, ya, saya bilang. Jadi kalau orang golongan darah O, ketika ada bola datang maka dia, ya, respon dari antena gen dari darahnya ini, dia akan maju ke depan, ya. Kemudian setelah dia maju, dia bergerak, baru dia berpikir, ya. Jadi anak-anak kita yang bergolongan darah O juga seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada informasi yang masuk, dia bergerak dulu. Itu sebabnya supaya maksimal taraf pembelajaran anak golongan darah O, Bapak dan Ibu harus mendampingi dia, ya, karena O ini sangat menyerap cepat, tetapi kalau dia tidak praktek maka dia akan cepat lupa. Jadi anak O itu menyerap seperti spons, ya, cepat tapi juga cepat lupa. Maka pembelajaran yang paling efektif adalah dia praktek, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kasih dia teori, dia agak kurang mudeng gitu, ya. Dia agak kebingungan. Kenapa? Listrik dalam tubuhnya itu tidak bisa merespon dengan baik, ya. Nah, kita berharap bahwa listrik dalam tubuh anak-anak ini yang ada di dalam material fitranya tadi itu betul-betul bisa menyala sehingga kolbunya bisa terisi. Kalau kolbunya bisa terisi, anak ini akan jauh lebih berdaya, ya. Sekarang kita masuk ke golongan darah yang kedua, yaitu golongan darah A. Jadi ketika sudah peradaban itu, nenek moyang kita di dalam hutan kemudian membuat ladang, ya. Jadi orang A ini sudah mulai ada peradaban yang baru, ya. Mereka berladang, ya. Mereka menggali tanah, kemudian mereka bercocok tanam, ya. Sehingga orang-orang golongan darah A itu mempunyai jiwa yang sangat melayani, ya. Mereka sangat tenang, ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena golongan darah A ini lebih dominan di belahan otak kiri, ya. Orang dengan belahan otak kiri tentu ketika ada bola datang dia akan merespon, menunggu, mengamati, mengobservasi. Kemudian sambil dia menunggu, dia akan berpikir gimana cara yang terbaik untuk saya bisa membawa bola, ya. Maka Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya si O yang tadi yang saya jelaskan dari awal, dia jadi penjaga gawang, ya. Tentu dia tidak akan bisa maksimal seperti golongan darah A yang menjaga gawang, ya. Nah, itu pun juga terjadi dalam pembelajaran kita di kelas. Ketika anak A, Bunda memberikan tugas, ya. Karena dia lebih di belahan otak kiri, tentu dia mesti ada data dulu baru dia bisa mengerjakan, ya. Jadi anak A ini akan berpikir dulu baru dia bisa mengeksekusi. Dalam proses itu Bunda mesti bisa menjelaskan secara runut, ya. Mesti memberikan contoh. Nah, ketika Bunda bisa memberikan runut contoh, maka anak-anak kita yang bergolongan darah A ini akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bunda tidak mempunyai contoh, tidak mempunyai cara yang sistematis, dia akan kebingungan. Sehingga kadang-kadang guru akan menganggap bahwa anak ini lemot, ya, tidak bisa tahu apa-apa, dan akhirnya anak tidak mau sekolah, ya. Karena apa? Karena gurunya tidak memahami antena gen, ya, material dasar fitrah tadi yang akan direspon oleh anak-anak kita ketika pembelajaran itu diberikan kepada dia. Yang ketiga, anak dengan golongan darah B. Nah, anak B ini tentu mempunyai variasi, ya. Dia punya variasi, dia juga kadang seperti O, kadang juga dia seperti B. Jadi anak dengan golongan darah B itu mut-mutan, ya. Kenapa? Karena belahan otak kanannya lebih sangat dominan, ya. Jadi ketika ada informasi, ketika ada bola atau pekerjaan tugas dari gurunya, itu tergantung ketertarikannya dia. Kalau misalnya dia tertarik, penyampaiannya enak, dia akan begitu bersemangat untuk mengerjakan itu. Jadi anak-anak B ini ketika ada informasi yang masuk di dalam belahan otaknya atau informasi yang dari luar masuk,
sinyal-sinyal tubuhnya, ya listrik-listrik tubuhnya itu akan bilang, apakah ini menarik buat saya? Ya, dia akan menghayalkan seperti itu ya. Jadi orang B ini penuh dengan kejutan-kejutan yang luar biasa kalau misalnya dia tertarik dengan apa yang masuk dalam jiwa mereka. Ya, tentunya karena dia sangat fleksibel ya, sehingga ketertarikan itu menurut dia sangat penting. Jadi orang B ini sangat mudah sekali tertarik pada sesuatu yang baru. Itu sebabnya ketika dia diberi pembelajaran yang monoton, yang itu-itu saja, maka dia tidak akan senang untuk ke sekolah ya, dia jadi nggak mood gitu ya, karena ya begitu-begitu aja, dia kepingin ada variasi yang baru gitu ya. Jadi orang B itu sangat mut-mutan ya, sangat mut-mutan, cepat sekali bosan kalau yang diberikan oleh gurunya ya begitu-begitu saja ya. Jadi orang B ini senang kerja sendiri, mut-mutan, dan dia sangat tergantung dengan ketertarikan. Jadi golongan darah yang terakhir adalah golongan darah AB. Golongan darah AB adalah golongan darah yang paling muda, sehingga di dalam golongan darah AB itu mempunyai dua antigen, antigen A dan antigen B, sehingga kerja otak dari golongan darah AB itu bisa menggunakan otak kiri dan kanan secara bersamaan ya, sehingga ketika ada informasi masuk, dia bisa melihat dari dua sisi. Dia bisa juga melihat dari sisi golongan darah A, yang A, kemudian dia juga bisa melihat dari sisi golongan darah B ya. Sehingga orang dengan bergolongan darah AB ini sangat berpikir rasional ya. Dia senang sekali kalau dia tertarik mention itu apa? Dia suka menghayal ya. Kemudian suka sekali dengan cerita-cerita dongeng ya, kemudian fiksi ya, dan suaranya sangat lembut ya. Jadi orang AB ini dalam berpikir dia mengambil secara melihat dua sisi ini, dari A maupun dari sisi B, sehingga orangnya sangat-sangat rasional. Jadi kalau ada bola datang ya, bola datang menghampiri golongan darah AB, dia bisa melihat dari sisi A dan dari sisi B, sehingga kalau ini golongan darah lain tidak memahami ini, maka kesannya golongan darah AB ini seperti unik ya, agak aneh begitu ya, karena dia bisa kedua-duanya bisa dia kerjakan secara bersamaan dari sisi A dan dari sisi B ya. Jadi orang AB ini sangat-sangat jenius, dia memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Itulah orang golongan darah AB. Kami sudah menjelaskan karakteristik anak dari masing-masing golongan darah yang mempunyai cara mengerjakan yang berbeda. Jadi kami berharap ilmu ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami pasangan, anak maupun anak didiknya di sekolah. Nah, harapan kami juga, kami ingin dibantu sekali jika Bapak Ibu punya komunitas yang bisa untuk kami bisa berbagi ilmu ini. Kami sangat dengan senang hati untuk bisa diundang dalam komunitas Bapak dan Ibu ya. Dan kami juga sangat rindu sekali untuk bisa menghadirkan beberapa buku-buku kami yang mungkin ini akan bisa menjadi referensi ya untuk bisa ibu bapak baca ya. Ada buku Cok Mehot, kemudian seni seni memimpin dari golongan darah. Buku-buku ini bisa bapak ibu order, nanti di akhir bulan akan kami kirimkan ke alamat masing-masing, tentu dengan ongkos kirim yang ditanggung oleh si pembeli ya. Dan Bapak Ibu tidak usah berkecil hati juga kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan materi ini lebih komplit, lebih jelas ya. Kami juga akan bisa mengirimkan kepada Bapak Ibu materi ini plus dengan sertifikat dari lembaga kami yang mana Bapak Ibu sudah mengikuti seminar hari ini. Nah, itu semua berbiaya 100.000 ya. Di dalamnya Bapak Ibu akan mendapatkan materi rahasia golongan darah, perbedaan golongan darah antara ibu dan antara orang tua dan anak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara memetakan bakat anak, dan yang ketiga adalah riset-riset kita yang sudah kita lakukan di Jepang maupun yang ada di Indonesia. Jadi harapan kami ilmu ini tidak hanya ada sama ibu, tetapi juga bisa disebarkan ke masyarakat yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat menginspirasi.